Dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini aku bangga untuk menyampaikan firman Tuhan senantiasa, karena ku tahu hari ini juga ku beritahu bahwa Roh Tuhan ada di dalam rumahnya untuk kelanjutan dari setiap maksud dan kehendak Tuhan. Hari ini hadiah yang terutama akan disampaikan bagi saudara-saudara. Apa yang kita kerjakan, sesungguhnya semua pasti akan mendapat upah. Amin, saudara. Upah itu 3 hal yang saya akan uraikan kepada saudara-saudara. Yang pertama adalah upah secara jasmani, upah secara jiwani, dan upah juga secara rohani. Dan ketiga ini sebenarnya tidak akan dapat saudara-saudara di luar sana, tetapi di dalam sini. Karenanya saya terlalu getol untuk menyampaikan kepada saudara-saudara semangat, iman, dan percaya akan Tuhan Yesus yang terus akan bangkit. Dengan artinya tidak akan bermalas-malas. Katakan amin, saudara. Beritahu dulu ke kanan kirimu, tidak bermalas-malas. Ya, jangan ada lagi yang lipat tangan hari ini. Kita bereaksi dulu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Karena tema hari ini, saudara, terpenting ini mendengar suaranya dan jangan mengeraskan hati. Coba saudara-saudara pegang hatimu. Kita sama-sama berkata seperti yang aku katakan. Mendengar suaranya. 2, 3 ya. Mendengar suaranya dan jangan mengeraskan hati. 2, 3 ya. Saudara, dalam setiap sikap tentunya, dalam setiap kemauan untuk terucap supaya jadilah di dalam diri kita. Karena mendengar suara Tuhan itu sangat-sangat di dalam memberkati yang ketiga itu tadi, saudara-saudara. Jadi Yesus Kristus itu bukan seperti hula-hula atau seperti orang tua. Kalau dia dikasih makan, cukuplah hanya nasihat. 2 lagi, yang disebut dengan hal rohani, dia tidak mampu untuk memberkati itu. Dan hari ini saudara-saudara, kita akan tahu atau akan kuberitahukan kepada saudara-saudara, kita mendapatkan dari ketiga hal ini. Karena Yesus Kristus setiap hadir melakukan segala perkara, melakukan segala yang terbaik, dan melakukan apa yang dia kehendaki untuk setiap kita, untuk maju, semangat, dan penuh dengan berkat-berkat. Mari kita berikan tepuk tangan. Dengarkanlah firman Tuhan. Saya kutip Ibrani pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 berkata begini. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, yaitu sorga. Sedang mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti yang dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudara tahu, adalah firman yang memberitahu. Katakan amin, saudara-saudara. Pengetahuan itu ialah bahwa kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita pun akan menjadi pelaku di dalamnya. Karena firman inilah kehadiran Tuhan yang akan kita lakukan seperti apa yang dia mau di tengah panggilan kita. Hari ini secara khusus, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya ketaatan kita. Hari ini dikatakan jangan sampai basi besok dan tunggu besok, tetapi hari ini juga adalah saudara akan lakukan. Itulah yang menjadi berkat bagi saudara-saudara. Itulah yang dimaksud
Tuhan kehadiran dan perkataannya yang akan membangun dan membangkitkan kita sekalian, supaya tidak ada yang nihil. Katakan amin, saudara. Supaya tidak ada yang terbuang sia-sia. Kenapa? Kenapa saudara-saudara kalau terbuang dan menjadi basi? Karena dipakai waktu yang terlalu lama. Dengan kata lain, tidak menyambut. Dengan kata lain, tidak taat. Alangkah baiknya bagi setiap kita adalah menghormati, itu adalah menghormati Allah, sebagaimana Allah kita tahu adalah Allah yang maha besar. Amin, saudara. Shalom. Dengan demikian jadilah kebesarannya atas saudara-saudara sekalian, sehingga setiap kita ini, saudara-saudara, perlunya respect. Sama seperti panggilan orang tua, Dolgi, tak juga saudara akan menjawab Dolgi. Yang terakhir dibilang Dolgi, sampai mengamuk lah ayahnya itu, amamma la suibegeho ijolo buau makatai. Maka terjadilah cekcok dan ketidakkeadaan dalam damai sejahtera. Saya beritahu ini sebagai contoh, saudara-saudara. Ada banyak orang yang tidak taat kepada Allah. Ketidaktaatannya ialah dia mau ngomong sendiri, dia mau senang sendiri. Dengar baik ini, saudara-saudara. Shalom. Ini orang-orang yang tidak taat. Ngomongnya sendiri, maunya sendiri, dan tindakannya sendiri, dan emosinya sendiri, yang tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Ada 3 hal saya sampaikan kepada saudara-saudara mengenai soal yang dipastikan ini, atau yang mendengarkan suara Tuhan dan yang mendapatkan berkat itu. Yang pertama, saudara-saudara, pentingnya kita tahu bahwa hubungan kita sudah baik dengan Allah. Sekaligus begini, saudara-saudara. Shalom. Coba perbaiki hubungan itu. Sama itu seperti memperbaiki urusan rumah tangga. Shalom, saudara. Diajar anak-anak, dibimbing, dininabobokkan, dikasih makan. Kalau Allah, saudara-saudara, kita ini sekarang bagaimana menjalin hubungan? Karena hubungan Allah dengan saudara-saudara sempurna. Shalom. Tetapi ketidaktaatan itulah yang membuat sehingga mereka sekalian yang tidak taat itu tidak dapat menerimanya. Banyakan yang terbuang. Saya akan bacakan firman Tuhan kepada saudara-saudara soal kepastian kita di dalam hubungan. Karena yang pasti adalah saudara menempati sorga. Amin. Iya. Kalau begitu ketidaktaatan menempati sorga enggak? Saya mau beritahu rahasianya. Di saat ketidaktaatan itulah suasana sorga tidak ada padamu. Dan Kristus adalah kepala sorga, dan sorga itu tidak ada padamu. Jadi engkau yang menolak. Ini pengajaran, saudara-saudara, ya. Sehingga ada orang kebakaran jenggot sendiri. Padahal sebenarnya mudah bagi dia hanya berseru, Tuhan selamatkan aku, sehingga aku tidak kebakaran jenggot. Di mana setiap orang yang berseru di dalam namanya, dia akan hadir. Amin, saudara. Saya bacakan begini firman Tuhan. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saya sedang berbicara ini hubungan, saudara-saudara, ya. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan tentang surgawi, merasakan hal surgawi, dan di dalamnya adalah orang-orang surgawi karena Kristus ada di dalam kita.
Sehingga hari ini saudara-saudara dikatakan adalah terdaftar namamu di sorga. Hubungan secara sorgawi ada tetap di dalam kita. Jangan engkau banggakan sesuatu yang engkau sebut. Kalau kau sudah dipakai oleh Tuhan, diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, itu nomor 3 atau nomor 4. Dengarkan baik-baik. Hubungan ini yang akan kusampaikan kepada saudara sekalian adalah supaya tiada terhenti sewaktu apapun, sedetik apapun di tengah hubungan kita. Hari ini kan saya ingatkan kepada saudara-saudara supaya kita melayani dan membuat pelatihan-pelatihan. Dan disitulah yang dimaksud adalah saudara menjadi anak-anak sorga, pelaku-pelaku firman, yang adalah Kristuslah Tuhan. Dan sorga itu, dan di dalam dialah sorga itu. Sehingga jikalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, jadilah anak-anak Tuhan. Amin saudara. Karena ada banyak itu saudara-saudara di dalam sehari-harinya tak pernah uang recehannya saja yang ditengok, dompetnya dan makanannya saja yang dilihat. Hari ini dengar baik-baik saudara-saudara, saya akan bacakan lagi firman ini supaya inang pun dengar saudara-saudara. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ini soal pekerjaan. Memang kan kasih karunia ada pada kita. Wah, kita hebat seperti ini. Shalom. Kita kaya seperti ini. Keadaanmu apa yang kurang? Saya mau sadarkan itu semua adalah kasih karunia kepadamu. Tapi ketika kasih karunia itu ada pada kita, adakah kita yang jatuh? Maka saya harus katakan saudara-saudara, kejatuhanlah kalau orang-orang hanya menikmati kekayaan dari kasih karunia itu. Saya berikan contoh satu. Ada anak Tuhan dari Blok Song, berangkatlah ke Lampung. Mereka sudah dibaptis, oh anak Tuhan, cinta Tuhan. Tapi sampai di Lampung, mereka kaya. Dan lupalah akan Tuhan. 8 tahun orang itu di Lampung. Hanya 4 tahunnya mereka bersaksi dan melakukan. Ketika mereka diberkati dengan luar biasa, lupa. Akhirnya ditangkaplah si bapak ini. Karena dia sudah menikmati narkoba. Inilah yang selalu saya sebut kepada saudara-saudara adalah lupa dia. Hidupnya sudah di luar Tuhan. Sampai dia menjadi pengedar. Ditangkaplah dia. Hukumannya 6 tahun. Streslah si ibu. Walaupun banyak uang, pulanglah dia ke Blok Song, ke rumah orang tuanya. Karena si suami sudah ditangkap, dibawalah anak-anaknya. Masih ada 4 bulan mereka di sini. Meninggallah si ibu karena sudah stres, usia 39 tahun. Saya yang mengebumikan sore semalam. Makanya ku dapat cerita ini. Shalom saudara-saudara. Saudara tahu apa yang saya ceritakan? Ada nyanyian yang berkata begini, tamatlah riwayatnya. Macam mana lagunya itu? Tahun 70-an itu ya. Bilang dulu Inang, supaya ada dulu seremonial yang menggugah. Macam mana lagunya itu Inang? Tamatlah, woi riwayatnya. Tamatlah, woi riwayatnya. Habis. Saya hanya memberkati kelima anaknya. 2 laki-laki, 3 perempuan. Kelima anaknya ini mulai gadis-gadis. Apa yang mau dia kerjakan lagi? Apa yang mau dia dapat lagi? Ayahnya sudah dipenjara, ibunya sudah meninggal.
Saya hanya beri karena ada berkat bagiku. Ku berkatilah mereka supaya engkau panjang umur. Mulailah pada waktu itu, dengar baik-baik, hampir pingsan semua anak-anaknya ini. Hampir pingsan semua. Tapi ku berkatilah, dan sampai mereka harus bisa mengikhlaskan. Shalom saudara. Saya hanya cerita singkat supaya saudara-saudara bisa mengambil satu sikap, dan ketentuan adalah apalah arti sebuah kekayaan kalau itu yang menjatuhkan kita. Banyak orang sekarang ini cari makan, tinggalkan ibadah minggu, cari makan, setiap harinya. Tidak tahu dia dalam ibadah yang sesungguhnya setiap hari Rabu. Shalom. Ada komsel di sana pelayananmu, saudara-saudara. Dan saya juga mau beritahu kepada semua saudara-saudaraku yang ada di YouTube, dengar baik ini, bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam kehidupan masa ada di bumi ini sebenarnya dipanggil untuk melayani, bukan sekedar untuk diselamatkan. Karena kalau saudara-saudara diselamatkan tidak melayani, inilah akhirnya. Jatuh pingsanlah banyak orang, jatuh di tengah-tengah kebobrokanlah banyak orang, jatuh di dalam semua hal tentang dosa. Karena pelayanan ini, dengar baik-baik, shalom, untuk mengurusi diri kita menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang punya kependirian yang benar, dan menjadi gentleman, dan menjadi orang yang cakep. Saya harus bilang ini kepada saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan, karena umur orang sekarang akan diperpendek. Kenapa? Dengarkan ini nasihat firman Tuhan. Kalau tidak bisa lagi setahun ini Tuhan, taman ini, pohon ini tidak berbuah lagi, nggak apa-apa engkau tebang. Dengar baik ini, shalom, shalom. Apakah maksudnya adalah kalau dia bukan anggota kerajaan Allah lagi yang berbuat di dalam kebenaran melayani, dunia ini sekarang diserahkan kepadamu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Shalom. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adakah saudara-saudara membaptis orang? Shalom. Hanya inilah kelakuanmu, ya pulang sampai di rumah makan, tidur, ya diberkati Tuhan, datang lagi untuk ibadah, baik hari Rabu maupun hari setiap Sabtu dan lain sebagainya. Dengar baik-baik, itukah hidupmu tanpa pelayanan? Saya mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian, aku sebagai ayah untuk mengatakan kepada anakku adalah, aku jengkel melihat kau. Kalau engkau pangkas rambut pun payah, kalau engkau sampai hari ini tidak bisa untuk melayani, karena kalau engkau tidak bisa menjadi terang dan garam. Dan aku pun mungkin akan beritahu kepada jemaat Tuhan, shalom, harus engkau buat pernyataan adalah dalam hidupmu, dalam kesaksian, dalam pelayananmu, bahwa engkau adalah anak-anak kerajaan. Dan ini sukacitamu adalah ketika namamu terdaftar di sorga, maka banyak orang pun kau harus daftarkan untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Berikanlah tepuk tangan yang meriah. Proses perubahan dalam kehidupan kekal. Saya sebagai hamba Tuhan mau beritahu kepada saudara-saudara sekalian, shalom, shalom tante, perhatikan dulu baik-baik. Engkau diberangkatkan dari Bandar Kalipah sampai ke tebing tinggi, sampai ke Rantau Prapat ini. Kalau engkau tidak dapatkan berkat hari ini, maka sia-sialah ibadahmu. Sekali lagi dengar dulu baik-baik, sama aku aja ngomong, lihat aja mukaku. Shalom, shalom, shalom. Iya. Proses perubahan hidup kekal dalam kehidupan ini ada diuraikan di dalam firman Allah
yang mungkin hari ini saya akan sampaikan kepada saudara-saudara karena saudara-saudara malas baca firman. Shalom. Shalom. Sehingga perlu kepada sahabat-sahabat saya di dalam YouTube untuk kusampaikan ini firman. Demikianlah tertulis 2 Korintus 5 ayat 1, ayat 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya bacakan begini saudara-saudara, mohon dipahami, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Aku sampaikan uraiannya begini. Shalom saudara-saudara. Apapun yang terjadi kelak di dalam dunia ini, semua proses sebenarnya adalah untuk membangkitkan iman. Semua proses yang terjadi di dalam dunia ini engkau harus buat menjadi pengalaman di tengah pelayanan. Shalom. Shalom tante. Nanti kau urusi bajumu itu. Aku ini sedang diurapi untuk pelayanan kepada perkara yang besar besok. Jadi maafkan saya kalau saya masih bisa melihat hal-hal yang kecil dalam jemaat yang sudah mulai besar ini. Yang aku akan sampaikan, apa yang disampaikan oleh firman Allah ini adalah menjadi makna dan fungsi bagimu. Karena dunia ini sedang dijungkir balikan. Apa yang dijungkir balikan adalah semua orang-orang berdosa harus ditegur. Bangsa-bangsa pun sekarang oleh orang-orang percaya memberikan keteladanan firman supaya dijungkir balikan. Karena betapa sayangnya dunia masih tetap di dalam dosa kalau Yesus Kristus tidak disambut dan Yesus Kristus tidak dipahami dan tidak diterima oleh firman yang sedang berbicara dan beracara untuk disampaikan kepada dunia. Shalom saudara-saudara. Saya akan katakan untuk yang ketiga kali ini, dengarkan baik-baik. Yesus Kristus rela mati di tengah kehidupannya supaya manusia diselamatkan. Dan untuk itulah saudara-saudara dipanggil hari ini ialah selamatkanlah seluruh dunia ini. Jungkir balikanlah meja-meja orang penukar-penukar uang, orang-orang yang masih berjualan di hari Minggu. Shalom. Termasuk juga kalau masih terlambat engkau saudara-saudara pada hari Minggu karena uang-uang recehan, aku akan katakan terlalu cetek iman. Shalom. Shalom. Bukankah hari Sabat ini, Minggu ini adalah layanilah. Bila perlu saudara-saudara, bawa periukmu di tempat ini. Shalom. Bawa anak-anakmu, siapa yang menjadi penghalang. Enggak apa-apa bermain di dalam gereja Tuhan, sedang diatur di dalam gereja. Anak-anak saat firman di bawah khusus. Yang ketiga, dengarkan baik-baik saudara-saudara. Saya sampaikan kepada kita, serah terima kebahagiaan yang sempurna. Saya sedang membuat satu kesimpulan input. Shalom saudara. Shalom. Supaya saya nampak sebagai hamba yang mengolah firman. Jadi enggak itu-itu aja. Betapa berbahagianya saudara-saudara menjadi hamba bersama dengan hambanya di tempat ini. Saya tidak menyampaikan sesuatu yang namanya firman biasa-biasa, tetapi saya akan katakan, kalau saudara-saudara tidak tahu mengatakannya, saya akan menyampaikan firman Allah yang luar biasa. Shalom saudara-saudara. Karena untuk itulah saya sedang dipanggil dan diurapi tahun 2024 ini. Harus bisa bertemu dengan orang-orang yang harus disemangati. Termasuk hamba Tuhan yang harus diperbaharui.
Tetapi yang terutama adalah kau kuutus, kata firman Tuhan, kepada mereka yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Serah terima kebahagiaan yang sempurna. Saya hanya membacakan ayat ini, lalu saya akan terangkan kepada saudara-saudara, karena tidak kebetulan kalau firman itu semua tertulis. Sesungguhnya semuanya itu adalah membangkitkan engkau, bukan lagi seperti dahulu, tetapi seperti yang sekarang, bukan seperti hari-hari yang lalu, tetapi hari ini. Katakan amin, saudara-saudara. Hari ini kalau engkau mendengarkan firman-Nya, harus ada perubahan. Kata firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat 2, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan. Saudara, waktu mula hari ini, jikalau firman Tuhan sudah katakan, hari ini juga bisa, saudara-saudara. Asal jangan jauh, asal jangan engkau pergi sendiri, asal jangan engkau putuskan. Sehingga muncullah suara nyanyian itu tadi. Tamatlah woi riwayatnya. Nyanyian Inang ini itu berarti dari dulu sampai sekarang kok bisa diingat. Kira-kira begitu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Karena ini firman Tuhan yang mengajak untuk saya akhiri, para pelayan datang ke depan. Maka pengajaran ini berkata begini, Wahyu pasal 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Hari ini saya mau katakan, hari ini juga. Shalom saudara, shalom. Cobalah pastikan hari-harimu jangan pala terganggu. Shalom saudara, shalom. Sedikit laginya waktu ini, dengar baik-baik saudara-saudara. Shalom, shalom Minang. Hari ini, jikalau kita mendengarkan firman Allah ini, mengajak saudara supaya bersuka cita. Jangan dulu disibukkan dengan yang lain. Amin, amin, amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Hari ini bersukacitalah, muliakanlah Dia. Jadi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, sikap kita dari kedagingan pun, makanya supaya saya jangan tegur saudara-saudara, dari kedagingan sikap itu pun muliakanlah Dia, supaya sukacita itu turun atas kita. Bayangkanlah hari ini saudara-saudara, seorang bos membawa berkat, tetapi kita tidak bisa menerimanya karena kita tidak mengerti, karena tidak mendengar dan tidak respon. Tapi biarlah aku di dalam doa hari ini saudara-saudara, demi kepentinganmu sebagai domba-domba jemaat Tuhan, aku akan tetap untuk berseru kepada Tuhan, tolong Dia walaupun Dia terlalu sibuk dalam banyak hal. Katakan amin. Shalom. Karena kesibukan ini di luar daripada hukum. Matius 6 ayat 33. Mari kita katakan bersama, 2, 3 ya. Haleluya. Sekali lagi 2, 3 ya. Maka semuanya itu, karena bos sudah datang untuk membawa berkat, yaitu Kristus Yesus. Dan perkara itu adalah supaya kita bisa menikmati saudara-saudara. Saya mau katakan untuk yang terakhir, nikmatilah persekutuanmu dengan Kristus yang ada dalam gereja Tuhan, yang membuat semua kehidupanmu secara jasmani diberkati, secara jiwani sangat dipulihkan dalam keberadaanmu, apalagi secara rohani. Kuasa sorga, hal-hal sorga akan membuat semua keberadaanmu menjadi segar bugar,
seperti kemuliaan yang ada pada Kristus Yesus ada padamu. Amin firman-Nya. Haleluya.